Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipsa Abdullah dengan NIM 7211419208. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua proyek lagi, yaitu proyek 5 dan juga proyek 6. Nah, untuk proyek 6 ini kita akan membahas mengenai formulir pembelian buku web HTML. Proyek ini mengasumsikan bahwa kita memiliki pengetahuan mengenai HTML dan bagaimana menggunakan Notepad sebagai editor teks. Formulir menyediakan sebuah mekanisme untuk mengumpulkan informasi dari para pengguna web. Tanpa formulir, komunikasi di web akan bersifat satu arah. Dari halaman web ke pengguna, kebanyakan organisasi harus menyimpan informasi dari para pengunjung halaman web agar situs web mereka bersifat interaktif. Proyek ini melibatkan pembuatan formulir untuk digunakan dalam pembelian buku. Nah, proyek ini ditujukan untuk membuat formulir, tapi tidak menyediakan instruksi kepada browser web untuk memproses hasil formulir informasi. Dari formulir biasanya dikirimkan melalui email atau diasumsikan ke dalam basis datanya. Nah, untuk HTML itu adalah bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. Ciri utama HTML itu adanya tag dan juga elemen. Nah, elemen dalam dokumen HTML dikategorikan dua, yaitu halaman head yang berfungsi memberikan informasi tentang dokumen tersebut, dan elemen atau body yang menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan dalam suatu browser. Nah, ini formulir nanti, kalau formulir yang sudah selesai itu bentuknya seperti ini. Nah, contoh formulir pembelian buku. Nah, contoh ini formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini memiliki 5 teknik. Ada 5 teknik nih, ada field, menu drop down, teknik tombol radio, kotak cek, dan juga teknik input. Nah, masing-masing teknik ini memiliki kelebihan masing-masing. Menu drop down menawarkan jawaban yang saling eksklusif, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Jika terdapat 50 atau lebih penilaian, misalnya negara bagian atau untuk halaman surat, menu drop-down lebih baik dibandingkan tombol radio. Tetapi tombol radio memiliki kelebihan dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna dengan satu tayangan. Area teks juga memungkinkan beberapa teks keterkaitan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian kota, negara bagian, dan seterusnya. Pilihan jenis file harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Nah, ini ada file dapat dinamai color. Biasanya jadi red, white, blue, atau beberapa warna lainnya. Dan pengguna komputer ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali nama file nilai yang dialokasikan sebagai file tersebut. Nah, ini kode HTML untuk contohnya ya, bisa dilihat atau di screenshot, nanti langsung diterapkan saja di notepad kalian. Nah, untuk menyimpan itu hampir sama ya kayak yang dulu, kita ke save as, tipenya jangan lupa all file, dan pengodian harus di-set sebagai ANSI gitu, biar filenya dapat bekerja. Nah, untuk melihat ya kita tinggal klik perintah file, diikuti open, terus atau ketik nama file di browser untuk mencarikan, atau klik OK. Nanti akan tinggal muncul dan langsung sekiranya perlu diedit langsung diedit aja. Nah, untuk proyek 6 yaitu dasar-dasar Sprintsheet. Sprintsheet memiliki kelebihan dibandingkan dengan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk form yang membantu pembuatan keputusan. Gitu. Dan kita tuh yang pertama itu kita membuka Excel, habis itu kan ada 3 sheet. Nah, itu cuma yang kita butuhkan cuma 2 sheet, yaitu akan digunakan sebagai invoice dan discount. Nah, untuk sheet ketiga langsung kita hapus saja. Untuk sheet pertama itu langsung di rename menjadi invoice, dan sheet kedua di rename menjadi di rename menjadi discount. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Contohnya ini figur 6.1. Nah, nanti itu kita akan membuat faktur ya, faktur. Nah, faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, kursi, meja, lampu, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Nah, harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembelian tersebut membayar faktur. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini ya, lembar data faktur kerja nanti langsung diisi aja seperti ini, seperti yang ada di layar kalian.
Terus itu ada tanggal, itu formatnya bulan, tanggal, tahun ya. Tanggal ini dihasilkan pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total, tapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar, jumlah dibayarkan adalah 101% dari jumlah total. Nah, seperti itu bisa diperhatikan pada layar. Nah, nanti untuk lembar kerja yang kedua itu seperti ini ya, lembar data diskon. Untuk contohnya seperti ini. Dimasukkan pertama kali tujuannya untuk lembar data pada contoh ini adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Pada contoh kita jika jumlah unit lebih besar satu sama dengan 100, maka diskonnya 15% dan sebaliknya seperti itu. Nah, ini untuk memformat sel sebagai mata uang seperti itu ya. Bisa dilihat di layar, ada currency dan sebagainya. Untuk lembar faktur itu ada lembar data yang jauh lebih rumit, invoice jauh lebih rumit, mulainya dengan membuat laporan lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai, judul, dan faktur. Jadi bisa langsung diperhatikan saja tahap-tahap yang sudah ada di layar kalian. Untuk mengubah lebar kolom itu ada contohnya ya. Jangan lupa nanti klik OK. Nah, untuk memformat sel sehingga terletak di tengah itu bisa dilihat itu contohnya format cell, center, dan lain sebagainya. Nanti diikuti aja step-step yang ada di layar kalian. Nah, untuk formula untuk menghitung diskon itu kan di atas itu ada rumus if dalam kurung C4 lebih dari sama dengan diskon. Nah, itu langsung diikuti aja seperti itu agar rumusnya dapat bekerja dengan baik. Nah, untuk memformat huruf sel itu ada font, terus kita pilih Arial, reguler, ukurannya 11, colornya hitam, dan lain sebagainya. Jangan lupa klik OK juga. Nah, tugas lembar data formulir pesanan nanti akan kurang lebih akan seperti ini lembar kerjanya. Nah, untuk menyimpan ya hampir sama. Contoh Anda sebagai example P6, Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi XLS kepada nama file. Dengan demikian Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas di bawah ini. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja kalian ikuti step-step yang sudah saya bagikan di layar kalian. Bisa di-post atau di-screenshot. Monggo terserah kalian semua. Sehingga dapat memudahkan kalian dalam membuat spreadsheet. Kurang lebih itu saja. Apabila yang ditanyakan langsung saja komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.